Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu dalam kuliah hukum Islam. Hari ini kita akan bagaimana membedakan dalam hukum Islam, atau saya menyebutnya dengan hukum Islam sebuah pengantar. Di dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah tentang hukum Islam, syariat, dan fikih yang memiliki persamaan sekaligus juga memiliki perbedaan. Dalam literatur kepustakaan, hukum Islam itu kalau dia bahasa Inggris terkadang disebut dengan Islamic law. Kalau fikih terkadang disebut dengan Islamic jurisprudence. Itu untuk istilah dalam literatur barat. Seringkali dalam prakteknya kedua istilah ini dirangkum dalam hukum Islam saja. Jadi terkadang syariat itu disebut dengan hukum Islam, fikih itu juga disebut dengan hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan yang dimaksud ya. Jadi terkadang syariat itu disebut dengan hukum Islam, fikih disebut hukum Islam. Hal ini kenapa? Karena memang hubungan antara syariat dengan fikih itu begitu kuat, begitu eratnya, sehingga memang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi ketika kita memahami syariat, kita harus memahami fikih, dan itu kita sebut dengan hukum Islam. Untuk lebih detailnya, rincinya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah syariat. Syariat menurut akarnya adalah syara'a atau jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air. Menurut istilah, syariat adalah hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya melalui lisan para rasul. Saya ulangi, jadi hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasul. Jadi rasul menyampaikan kepada umatnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berbentuk akidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa syariat Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh ajaran Islam. Walaupun pada awalnya dari definisi tadi kita mengetahui bahwa syariat itu seluruh ajaran Allah. Hukum yang diatur oleh Allah. Bisa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi ada syariat Nabi Adam, syariat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu tadi kita artikan bahwa keseluruhan perintah Allah ya, itu disebut dengan syariat Islam. Ya. Itu kalau kita bicara tentang syariat. Ya. Jadi awalnya berarti jalan, itu dari bahasa, kemudian disebut secara istilah adalah seluruh pandangan Allah atau khitabullah atau perintah Allah yang terkait dengan perbuatan manusia. Kata syariat biasanya disibahkan kepada para utusan Allah seperti syariat Nabi Musa ya, Nabi Ibrahim, seperti yang saya katakan tadi. Dan sekarang syariat itu hanya difokuskan kepada hukum Islam. Kemudian yang kedua, kita cerita tentang fikih. Fikih juga sering disebutkan. Fikih secara etimologi atau lughah berarti paham, al-fahmu mutlaqan, memahami segala sesuatu. Seperti saya paham bahwa langit di atas, kita paham bahwa air itu benda cair ya, api itu panas. Dan menurut istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara'. Hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Ya, dari dalil terperinci. Kitabullah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Dengan kata lain, perbedaan pendapat dan pengamalan fikih adalah sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dipertentangkan. Ya, di antaranya para pengikut ulama mazhab akan saling toleran untuk mengerti formula fikih dari ulama yang diikutinya. Fikih sebagai hasil istimbat, upaya mengeluarkan hukum dari nas atau ijtihad. Pengertian fikih yaitu fikih adalah ilmu tentang syara'. Jadi fikih itu ilmu tentang syariat Islam.
Yang kemudian yang dibicarakan dalam fikih adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak fundamental, ya. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya, pengetahuan fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum syara yang didasarkan kepada dalil-dalil tafsili atau dalil-dalil terperinci. Kemudian fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran atau istidlal. Jadi memakai al-fahmu tadi, ya. Pemahaman, kita sebutnya juga mujtahid atau faqih. Jadi bisa disimpulkanlah bahwa fikih itu sifatnya itu jerih payah fuqaha. Ia dapat saja menerima perubahan dan pembaharuan karena adanya tuntutan ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga kita akan bicara tentang apa itu hukum. Hukum itu secara etimologi atau logoh berasal dari bahasa Arab dari kata hakama. Hakama yang berarti menolak kezaliman, penganiayaan atau dengan arti menetapkan atau memutuskan dan lain-lain. Sering disebutkan ma huwal hukmu. Apa itu hukum? Hukum adalah wadu'u syai' ala syai', ya, menetapkan sesuatu atas sesuatu. Dan ini memang kepintaran manusia. Ketika manusia diciptakan, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah wa 'allamal adam asma'. Allah ciptakan manusia itu dengan mengajarinya memahami nama-nama. Dan malaikat nggak sanggup. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah, tapi malaikat tidak sanggup. Hanya manusia. Oleh sebab itu kita sangat pintar menjustifikasi, menghukum sesuatu. Kita hukum ini misalnya ini air minum. Mungkin pemirsa di rumah adik-adik mahasiswa misalnya tahu ini air. Dari mana? Dari gambar. Air. Dan dari mana? Dari pemikiran bahwa tidak mungkin yang saya pegang ini adalah tidak air. Apalagi ketika saya contohkan diminum seperti ini. Maka itu bisa dipastikan yang diminum adalah air. Tetapi kalau botol air mineral ini kita jumpai di toko cat atau di tukang cat, hati-hati, kita cium dulu aromanya. Jangan-jangan bisa jadi tinar. Ya, itu cara kita menjustifikasi itu apa sih? Nah, itu memang kemampuan manusia. Makanya kalau kita nanti di rumah punya kucing 3 ekor misalnya, kita bisa namai masing-masing kucing itu. Kita punya kelinci 3 ekor bisa kita namai. Nah, itu secara hukum, secara bahasa. Sedang secara istilah adalah khitabullah, titah Allah, ya, titah Allah kepada manusia. Ya. Jadi mencakup dua tadi, mencakup fikih dan syariat. Jadi dalam hukum Islam, hukum lebih diartikan kepada fikih Islam sebagai penjabaran dari syariah. Ya. Lebih diartikan kepada fikih Islam sebagai penjabaran dari syariat. Syariat itu nggak mungkin dilaksanakan atau sulit dilaksanakan tanpa kita pahami dengan fikih. Maka fikih adalah ujung tombak dari pelaksanaan syariat Islam. Antara syariat dan fikih itu dapat dibedakan, bisa kita bedakan. Misalnya wudu itu syariat Islam, tapi bagaimana cara berwudu itu adalah fikih. Membasuh wajah misalnya, yang mana yang wajah itu fikih. Memahami yang mana wajah. Membasuh ilal marofik sampai siku, yang mana siku itu? Itu yang harus dibedakan. Itu akan berbeda-beda antara ulama yang satu atau fakih yang satu dengan fakih yang lain. Syariat itu terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita bicara tentang syariat, yang dimasuk adalah tentu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih itu terdapat dalam kitab-kitab fikih. Jadi kalau juga kita coba untuk membedakannya, maka syariat itu bersifat fundamental, idealistis, otoritatif, sedangkan fikih itu lebih bersifat realistis dan instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada apa yang biasa disebut dengan tindakan hukum. Ya, di bahasa disebut dengan tindakan hukum. Kemudian syariat itu adalah ciptaan atau ketetapan Allah serta ketentuan Rasulnya. Karena itu kebenarannya bersifat absolut mutlak.
serta berlaku abadi sepanjang masa di mana saja. Berbeda dengan fikih yang merupakan hasil karya manusia, maka keberadaannya bersifat relatif, tidak dapat berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa, dan dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sebagai pemisahan, perbedaan waktu adalah peristiwa-peristiwa yang baru pada waktu tertentu tidak terjadi lagi. Atau dulu peristiwa nggak terjadi, sekarang terjadi. Ya. Apa contohnya yang dulu nggak ada? Misalnya bayi tabung, dulu nggak ada bayi tabung itu. Maka hukum bayi tabung bagaimana? Ada lagi vasaktomi, tubektomi, ya, atau orang menyebutnya kontrasepsi mantap, ya. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum pencangkokan organ tubuh? Jadi organ tubuhnya rusak dicangkok. Bagaimana dengan mencangkok ginjal? Ya. Atau banyak kali permasalahan-permasalahan yang akan muncul disebabkan oleh perubahan waktu. Sedangkan tempat, misalnya tempat wasiat wajibah, kalau kita pernah mendengar nanti wasiat wajibah itu berbeda tempatnya di Indonesia. Di Indonesia anak angkat itu diberikan wasiat wajibah, tetapi di negara Mesir misalnya wasiat wajibah itu diberikan kepada cucu. Nah, kalau di Indonesia cucu itu tidak diberikan wasiat wajibah tapi menjadi pewaris pengganti. Ya, jadi itu perbedaannya, ya. Kemudian syariat adalah unity, satu. Syariat itu satu, sedangkan fikih beragam, berbilang. Dalam fikih seorang akan menemukan pemikiran-pemikiran para fuqaha. Yang kita kenal aja dari imam-imam mazhab yang besar-besar, misalnya Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal. Tentu itu menjadi hazanah kita. Kemudian fikih berisi rincian dari syariat. Karena itu dapat dikatakan sebagai elaborasi terhadap syariah. Jadi rincian itu tentu dengan ijtihad, dengan ra'yun, ya, berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Nanti kan kita cerita tentang sumber-sumber hukum Islam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita sampaikan sedikit lagi tentang ciri-ciri hukum Islam. Apa sih ciri-ciri hukum Islam itu? Yang pertama, ciri hukum Islam itu bersumber dan merupakan bagian dari agama Islam. Jadi kalau kita cerita hukum Islam itu adalah bagian dari agama Islam. Kemudian yang kedua, sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis. Baru kemudian ada sumber ra'yun atau ijtihad. Nanti kita akan ceritakan lebih detail tentang sumber-sumber hukum. Kemudian yang ketiga, mempunyai dua istilah. Ada istilah syariah, ada istilah fikih. Dan kedua-duanya terkadang kita menyebutnya dengan hukum Islam. Kemudian yang keempat, ruang lingkup yang diatur oleh hukum Islam tidak hanya soal hubungan manusia dan benda serta penguasa dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi ini yang berbeda. Hukum Islam itu berbeda dengan hukum yang lain. Kenapa? Karena di samping dia mengatur hubungan manusia dengan manusia, dia juga mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, struktur hukum Islam itu berlapis. Nas, teks Al-Quran. Ada pertama itu Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijtihad, kemudian ada kita singgung sekilas lah tentang sumber hukum itu ada ada ijma, ada qiyas, itu yang mu'tabarah, dan kemudian ada lagi yang lain. Kemudian ada lagi misalnya keputusan hakim, ya. Itu akan mengangkat ijtihad-ijtihad yang lain. Kemudian yang keenam, hukum itu bisa dibedakan menjadi hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi dan hukum wada'i. Nanti akan kita bincangkan secara khusus apa yang dimaksud dengan hukum taklifi dan apa itu hukum wada'i. Ya, sekilas hukum taklifi itu kalau kita bicara tentang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah itu hukum taklifi. Sedangkan hukum wada'i ketika kita bicara tentang syarat, mani dan penghalang dan sebagainya. Nanti akan kita ceritakan pada edisi selanjutnya. Kemudian mengenai hak dan kewajiban. Ini yang berbeda juga. Dalam sistem hukum barat, hak lebih diutamakan, hak asasi. Tetapi dalam hukum Islam ada namanya kewajiban asasi. Kita penuhi dulu kewajiban kita, baru kemudian bisa kita minta pahala-pahala atau hak asasi kita. Demikian saja. Mudah-mudahan yang singkat ini, kalau ada yang mau kita diskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas bersama setelah
kita baca, kita diskusikan, kita bahas kembali, dan insya Allah dalam pekan depan kita berjumpa lagi dengan tema hukum Islam. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.